Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jami An-Nur Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Ahmad Yani MPD. Yang kami hormati Mobil Khusus Al-Mukarram Ustadz Maulana Kolbi Al-Mubarak SAG selaku penceramah sekaligus imam kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua RT 1 sampai 6 RW 03. Tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serta yang kami banggakan teman-teman Persatuan Remaja Islam Masjid An-Nur. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini Sabtu 21 Maret 2026 bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah, kita semua dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Id berjamaah dengan tema melalui Ramadan menjadi pribadi yang pandai bersyukur, beribadah dan beramal secara istiqomah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, bersama saya Zafran Faras yang akan Idul Fitri dan yang terakhir penutup. Pagi hari ini, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk membuka acara pembukaan salat Idul yang berbahagia ini, mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Dr. Andes Ahmad Yani, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga dapat pada pagi hari ini berkumpul di Masjid Jami An-Nur dalam rangka melaksanakan acara mereka beberapa Ramadan. Yang pertama, penerimaan zakat fitrah 500.000 rupiah di sekitar Piatur dan di 7 gram 15 menit. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan dikiranya dalam Ramadan selama pemelaksanaan kebijakan itu. Hadirin yang berbahagia, kami semua panitia penyelenggara Ramadan dia memohon maaf bila ada kurang dan juga puasa pada Ramadan. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mengucapkan
Selamat dengan dia terhormatnya Omikun Wasiyakum Alhamdulillah Walaupun di sana Ada hadirin Mustafa Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia dan segala keberkahan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya demi keselamatan dan keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Yang terhormat pengisi ceramah Idul Fitri kita, alhamdulillah Bapak Ustaz Maulana Qadir Al-Faruq hadir tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh jamaah sholat Idul Fitri, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami pengurus DKM menyampaikan beberapa hal. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin atas kolaborasi dan sinergi DKM dengan Majelis Taklim, PPA dan Prisma Remaja Masjid telah terselenggara Gebyar Ramadan yang meliputi 13 kegiatan, dimulai dari Nisfu Sa'ban, Tarhib Ramadan, Bazar Ramadan, Ramadan berbagi takjil, pelatihan sosial media, dongeng Ramadan, Nuzulul Quran, Khatam Quran Horkomas, Itikaf, pesantren kilat, santunan anak yatim dan duafa, penerimaan penyaluran zakat fitrah atau zakat mal, dan saat ini kita insya Allah akan segera melaksanakan pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri. Seluruh kegiatan tersebut dapat berlangsung atas support dan bantuan yang tidak pernah putus dari para jamaah Masjid An-Nur, dari para donatur. Dan dapat dikatakan sebagai informasi Bapak Ibu semua, Masjid An-Nur satu-satunya masjid yang memiliki kegiatan terbanyak dalam Gebyar Ramadan saat ini. Malaka Sari. Dua, alhamdulillah atas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, maka kolaborasi DKM dan jemaah A telah selesai pembangunan aula samping masjid. B, pengelolaan dana BOTI, bantuan operasional tempat ibadah yang sesuai peruntukannya, maka kebutuhan dasar masjid bisa terpenuhi. C, atas kepercayaan warga kepada masjid, maka setiap bulan alhamdulillah kumpul donasi iuran jamaah sebesar kurang lebih 5 juta rupiah, sehingga akhirnya Masjid An-Nur memiliki saldo yang sewaktu-waktu dipergunakan untuk kepentingan masjid. D, insya Allah setelah pelaksanaan sholat Id ini, Bapak Ibu, Ibu-ibu Majelis Taklim telah menyiapkan hidangan pagi, ketupat dan opor ayam serta jengkol. Jadi mari Bapak Ibu semua berkenan kita bersama-sama menikmati hidangan tersebut, karena hidangan itu tersaji dari jamaah untuk jamaah. Ketiga, pasca Ramadan dan Idul Fitri ini
Kalau kita menyimak situasi dan kondisi secara nasional yang global, kemungkinan kita akan dihadapkan pada situasi krisis energi, krisis keamanan, dan krisis ekonomi. Namun demikian, kita jangan cemas. Tetaplah selalu berharap dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Apabila selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami pengurus DKM menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan pengurus DKM mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Gebyar Ramadan dan juga kepada seluruh jamaah atas support dan dukungannya. Yang kelima, kami akan menyitir ungkapan imam kita, Imam Syafi'i, tentang Idul Fitri. Bukanlah Idul Fitri bagi orang yang mengenakan pakaian baru, melainkan Idul Fitri bagi orang yang ketaatannya bertambah. Mudah-mudahan nasihat Imam Syafi'i ini bisa menjadi penguat kehidupan kita ke depan. Yang keenam, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami pengurus DKM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita rajut persatuan dan kesatuan umat demi kemajuan dan kejayaan Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan pengurus DKM. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن
أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara 'abdah wa azza wa ahzama
الوهاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله المنزه عن ثبات الحدوث والألوان والكيفيات، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل في سائر الأوقات، وأشهد أن سيدنا محمدا سيد المخلوقات، والصلاة والسلام على رسول الله صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون من بار والديه طوبى له وزاد الله في عمره. Al-hadis sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke tempat yang sangat mulia ini, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih berharap lagi keluar dari masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita baik yang masih hidup mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah manusia yang mana kata Nabi al-amruhu kulluhu biyadillah, adalah manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, adalah manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak manusia yang tidak mampu melaksanakan sholat Idul Fitri, akan tetapi hatinya dia mampu tapi tidak bisa melangkahkan kakinya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi berapa banyak orang-orang yang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri akan tetapi dia berbaring dalam keadaan sakit. Maka kita yang dalam keadaan sehat walafiat, maka kata Nabi al-amru kulluhu biyadillah, adalah manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak teman-teman kita, sahabat kita, sanak famili kita yang tahun kemarin masih ada di samping kita sholat sunnah Idul Fitri, akan tetapi pada hari ini sudah tiada meninggalkan kita. Maka kita dalam keadaan sehat walafiat adalah manusia yang insya Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa zumratan lil mu'minin rahimakumullah. Ada salah satu riwayat yang mana riwayat ini dijelaskan di dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah karya Said Ahmad Al-Hashimi, bahwasanya suatu ketika dalam satu Syawal ada salah satu malaikat yang bernama malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah dalam satu Syawal, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima puasanya, ibadahnya, zakatnya, seluruh amal kebaikan-kebaikan anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Maka doa malaikat Jibril alaihissalam yang beliau panjatkan langsung diaminkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kata malaikat Jibril doa kepada Allah, ya Rabb, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, zakatnya, seluruh amal kebaikan-kebaikannya anak yang
Maka selepas sholat sunnah Idul Fitri, kita yang masih punya kedua orang tua, maka kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kalau kita mempunyai kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka kita pergi ke makam kedua orang tua kita. Maka itu kata Nabi, ganjarannya sangat luar biasa. Orang yang berbakti, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, man bara walidayhi tuballahu wa zadallahu fi umri. Orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, tubah, maka dia beruntung. Lahu, buat orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ganjarannya apa? Wazadallahu fi umrihi, Allah akan tambahkan umurnya. Maksudnya apa? Umurnya berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Masyarul muslimin wa zumratal lil mu'minin rahimakumullah. Kalau misalnya pada hari ini kedua orang tua kita sudah tidak ada, kita tidak bisa mencium kedua tangan orang tua kita, maka kita pergi ke makam, kita ziarah ke makam kedua orang tua kita. Maka ganjarannya pun sama seperti orang tua kita yang masih hidup di dunia. Kalau misalnya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita masih hidup, maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau misalnya orang tua murka, Allah pun murka. Itu adalah pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah satu riwayat atau salah satu cerita yang sebagaimana dijelaskan di dalam syarah kitab Taqiyul Qaul. Ada salah satu sahabat baginda Rasul yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini rajin ibadah, rajin sholatnya, rajin tahajudnya, bahkan hafal Quran. Abdullah bin Salam, suatu ketika ada seorang pemuda menghampiri baginda Rasul. Ya Rasulullah, Abdullah bin Salam sedang sakaratul maut. Lalu Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Bilal dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ke rumah Abdullah bin Salam. Wahai Bilal, wahai Sayyidina Ali, kamu pergi ke rumah Abdullah bin Salam. Ketika sampai ke rumah Abdullah bin Salam, apa yang ditanyakan sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Wahai istrinya Abdullah bin Salam, apakah Abdullah bin Salam masih mempunyai kedua orang tuanya? Baik Sayyidina Ali, Abdullah bin Salam masih mempunyai seorang ibu. Akhirnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidina Bilal menghampiri lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kata istrinya Abdullah bin Salam bahwasannya Abdullah bin Salam masih mempunyai seorang ibu. Lalu apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mari kita ke rumah ibunya Abdullah bin Salam. Ketika sampai rumah ibunya Abdullah bin Salam, wahai seorang nenek tua, Abdullah bin Salam anak pun sedang sakaratul maut, padahal dia rajin ibadah, rajin tahajudnya, hafal Quran, sampai-sampai dia tidak meninggalkan sholat, selalu ada di belakangku. Kemudian jawaban seorang tua Abdullah bin Salam apa? Wahai Abdullah, wahai Rasulullah, demi hakmu ya Rasulullah, bahwasanya Abdullah bin Salam lebih memilih berbakti kepada seorang istri daripada berbakti kepadaku seorang ibu yang melahirkan dia. Maka kata Rasulullah SAW, wahai seorang ibu yang tua, itu anakmu itu yang kamu lahirkan, Abdullah bin Salam sedang sakaratul maut. Akhirnya dibujuk sama baginda Rasul, sampai-sampai istrinya, sampai-sampai ibunya Abdullah bin Salam sampai ke rumahnya Abdullah bin Salam. Sampai ke rumahnya Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, demi hakmu, demi hak ya Rasulullah, demi hakmu ya Rasulullah, demi haknya Rasulullah, pada hari ini aku memaafkan dosa-dosamu. Maka pada hari itu juga Abdullah bin Salam dalam keadaan husnul khatimah, sampai-sampai mengatakan Abdullah bin Salam sampai-sampai menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Dari kisah Abdullah bin Salam kita bisa
bisa pelajari bahwasanya ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Kalau kita masih punya orang tua, yuk sama-sama kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau pada hari ini kita berbakti kepada kedua orang tua, niscaya anak-anak kita bakalan berbakti. Biru abaukum tabarrukum abnaukum. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua pada hari ini, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan kita punya anak kita bakalan berbakti kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau misalnya sekarang kita masih punya orang tua, melantarkan kedua orang tua kita, tidak ingin berbakti kepada kedua orang tua kita, nanti ketika kita punya anak kita tidak akan berbakti kepada kedua orang tua kita. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui momentum Idul Fitri sehabis bulan suci Ramadan, kalau kita punya salah terhadap kedua orang tua, yuk kita minta maaf terhadap kedua orang tua kita. Maka kalau kita sehebat apapun ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, akan tetapi kita punya orang tua kita tidak berbakti, maka seluruh amal perbuatan mardudatun la tuqbalu, ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada nilainya kalau kita masih durhaka terhadap kedua orang tua kita. Kalau kita masih rajin ibadah, mardudatun la tuqbalu, ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah dalam satu Syawalnya, ya Allah ya Rabb, jangan engkau terima puasanya, zakatnya, seluruh amal-amal kebaikannya istri yang durhaka kepada suami. Maka istri adalah, suami adalah pemimpin rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya anak, dia punya istri, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya Allah ya Rabb, doa malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah yang diaminkan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kau terima puasanya, ibadahnya, zakatnya, seluruh amal kebaikan-kebaikannya orang yang tidak mau memaafkan sesama muslim. Maka selepas sholat Idul Fitri kita berminta maaf, kita bermusafaah, kita bersilaturahim. Yang muda silaturahim sama yang tua silaturahim sama yang lebih tua lagi. Kalau misalnya kita punya guru, kita silaturahim terhadap guru. Kalau misalnya kita masih punya engkau, kita silaturahim terhadap engkau. Maka itu adalah ganjaran yang sangat luar biasa. Wa man safaha aliman faka'annama safahani. Orang yang bermusafaha terhadap orang yang lebih tua, maka seperti mencium tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui momentum Idul Fitri ini, mari selepas Ramadan kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sehabis selesai Ramadan, mari kita perbaiki kehidupan kita sehari-hari. Mari yang belum rajin ibadah, mari kita rajin ibadah. Yang kemarin belum suci Ramadan, kita sering baca Al-Quran. Sehabis Ramadan kita terus membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita pandang Al-Quran. Mukjizat yang sangat luar biasa, mukjizat yang sangat terbesar, yaitu adalah Al-Quran. Melalui momentum pada hari ini, mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kekhilafannya. Kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله فوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم يا مدبر دبر يا ميسر يسر يا مسهل سهل سهل عمرنا وبلغ مقاصدنا واقض حاجتنا وإليك الكثير من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بالمعرفة واختم لنا بحسن الخاتمة واختم لنا بكلمة لا إله إلا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله
illallah, wallahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar. Agungkan asma Allah takbir. Anur takbir. Sukses rumah Allah takbir. Mami soleha. Wih, Pak Ketua makannya banyak, Pak Ketua. Masya Allah. Mas Kicit tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami informasikan kepada para pemilik kendaraan yang terparkir di SD 03 sudah bisa kembali ke lapangan Masjid Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.